dengan pembukaan moderator, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua GLEM, sesi interaktif, pengenalan dan presentasi dari narasumber, kemudian ada sesi Q&A, dan selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat dan dokumentasi serta penutup. Nah, sebelum kita memulai rangkaian acara setelah ini, izinkan saya memperkenalkan moderator keren kita, yaitu Aulia Maulidina dari jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi UGM Angkatan 2022. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Kak Aulia Maulidina. Boleh Kak Dina, waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Aduh, senang sekali rasanya saya bisa memandu dan membersamai acara upgrading GLEM pada malam hari ini. Oke, sebelumnya, untuk memulai acara pada malam hari ini, oh iya, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi yang pertama mungkin kita harus perkenalan dulu kali ya. Oke, jadi yang pertama kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Aulia Maulidina, biasa dipanggil Dina, berasal dari Fakultas Geografi Angkatan 2022. Semoga kita sehat selalu ya pada malam hari ini. Oke, selanjutnya sebagai pembuka acara pada malam hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua GLEM kita, yaitu kepada Mas Muhammad Izu selaku Ketua GLEM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dina selaku moderator. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mbak Dila. Saya selaku Ketua GLEM mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena udah menyempatkan waktunya dan juga mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Dila karena sudah bersedia untuk membagi ilmunya terkait dengan personal branding di upgrading Gajah Mada Leadership Development Community untuk yang pertama di periode kali ini. Semoga dengan adanya kegiatan kali ini kita dapat lebih aware lagi terkait dengan personal branding. Nggak hanya terkait personal branding di media sosial, tetapi terkait branding kita di keseharian kita juga. Nah, dan semoga beberapa materi dari Mbak Dila maupun dari diskusi kita nanti itu dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak atas sambutan hangat dari yang Mas Izu berikan pada malam hari ini. Oke, selanjutnya, sebelum memulai pemaparan materi, mungkin kita bisa ice breaking dulu kali ya, biar kita relax nih, teman-teman juga. Kita nanti bakal pakai aplikasi Mentimeter nih buat acara ice breaking kita. Jadi mungkin teman-teman bisa persiapkan gadgetnya dulu untuk masuk link dan kode yang diberikan. Nah, teman-teman bisa ikuti instruksi di layar. Dalam hitungan ketiga, mungkin kita bisa mulai ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah pada nge-scan belum nih, teman-teman? Kira-kira, waduh, udah banyak yang ngisi nih. Ya. Oke, mungkin kita tunggu sekitar 1 menit dan 2 menit ya teman-teman buat teman-teman bisa nge-scan dan mengisi Mentimeternya. Oke teman-teman, udah ngisi Mentimeternya? Ini mungkin bisa dilanjut nih. Isi Mentimeternya apa ya? Waduh, eh, semangat banget nih kayak teman-teman buat ngisi Mentimeternya. Oke, yang
pertama yaitu apa kata yang mempresentasikan personal branding menurut teman-teman? Waduh, apa nih yang pertama? Terkenal. Waduh, boleh terkenal. Apa nih? Jaga image. Waduh, zaman now, ciri khas, keren, citra diri, pencapaian. Waduh, relasi khas. Apa lagi nih? Kebanyakan pada bilang terkenal ya. Wah, branding diri emang tujuannya biar terkenal ya. Keren. Sosial media, oh iya jelas. Personal branding kebanyakan pakai sosial media ya. Waduh, ini lumayan banyak ya responnya dari teman-teman. Nah, karena mungkin kita udah relax ya hari ini. Malam ini nih, kita udah relax nih. Kita ice breaking bersama teman-teman semuanya nih. Wah, seru sekali juga ya. Nah, karena udah makin semangat nih teman-teman, gimana kalau kita lanjut ke sesi berikutnya aja, yaitu pengenalan dan pemaparan materi dari narasumber. Oke, sekarang kita masuk ke sesi utama nih teman-teman. Kita memiliki 4 materi utama yang akan kita bahas dengan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau merupakan awardee LPDP at University of Glasgow, Master of Science in Management Study. Beliau merupakan seorang konten kreator pendidikan dan juga project manager nih. Mungkin kepada Kak Inta Fadila SIP MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, jadi di sini tadi sudah saya lihat ya, ada beberapa yang mengisi pertanyaan dan rata-rata tuh membahas tentang personal branding yang terkenal, citra diri, jaim, diri sendiri, ciri khas, pencapaian, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman panitia boleh dibantu share. Oke, sambil menunggu, di sini ada sekitar 12 orang ya, berarti emang tim internal nih dari teman-teman. Kalau mungkin teman-teman berpikir, personal branding kayaknya sosial media aja deh, kayaknya untuk orang yang terkenal aja deh. Kayaknya kalau ingin dilihat sama orang lain, kalau kita tenar aja. Padahal, personal branding itu jauh dari itu teman-teman, jauh lebih banyak, jauh lebih luas. Iya memang kadang untuk membuat orang terkenal, tapi ternyata personal branding sangat bermanfaat untuk kita, apalagi di dunia profesional. Oke, di sini ada materi mengenai kepemimpinan adaptif dalam era disrupsi melalui personal branding. Boleh next? Oke, nah di sini kita kenalan dulu yuk. Tadi kan udah disebutin ya. Tapi kita praktekkan personal branding di sini. Saya merupakan awardee LPDP di University of Glasgow. Kemarin alhamdulillah menjadi awardee LPDP dalam 1 kali percobaan dan saat masih menjadi fresh graduate. Walaupun fresh graduate, kemarin tuh emang nggak ada pengalaman kerja nih teman-teman, tapi berhasil menjadi awardee di jurusan manajemen padahal sebelumnya hubungan internasional. Terus
lanjut kuliah di University of Glasgow dan mendapat gelar distinction. Jadi kalau di Indonesia kan ada gelar cum laude, terus yang lulus dengan biasa. Kalau di UK itu ada yang distinction, merit, yang paling bawah itu pass. Jadi ada 3 kayak gitu. Jadi di Indonesia kan ada banyak ya, ada yang cum laude, ada summa cum laude, dan lain sebagainya. Menjadi penulis buku juga, karena saya merupakan awardee LPDP, jadi bukunya nggak jauh-jauh dari pengalaman pribadi saya, yaitu menjadi awardee. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bukunya di Gramedia atau membelinya secara online. Terus kemarin di tahun lalu saat Indonesia atau Jakarta menjadi tuan rumah KTT ASEAN, kemarin menjadi interpreter untuk Indian Mission to ASEAN, khusus di ASEAN Summit, tapi nggak di acara di dalamnya teman-teman. Jadi untuk SPG namanya, kalau misalnya di Indonesia itu tuh kayak BIN-nya. Jadi kita mendampingi orang-orang dari BIN tapi versi Indianya. Lalu exhibitor koordinator juga di ASEAN Indian Millet Festival. Setelah melaksanakan kegiatan kemarin, dipanggil lagi nih untuk pegang satu project. Jadi itulah pentingnya kita memperlihatkan personal branding kita bahwa kita mampu menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab yang telah diberikan, sehingga nanti kesempatan lainnya akan kembali datang kepada kita. Nah, saya juga menjadi content creator di bidang edukasi, self-growth, dan travel di Instagram, TikTok, maupun YouTube. Jadi kemarin menjadi content creator itu tuh hampir nggak sengaja, teman-teman, nggak niat. Upload aja konten di UK, ternyata rame. Terus orang-orang suka kontennya, lama-lama buatlah semakin banyak, seperti itu. Jadi kadang kita tuh nggak menjemput bola, kadang bola yang datang ke kita. Ini tuh beda-beda kasus setiap orang. Ada orang yang mungkin kebetulan karena ngonten, rame, ada yang juga memang dia niatkan untuk menjadi rame kontennya, seperti itu. Terus menjadi public speaker juga di berbagai kegiatan, contohnya di BUMN, di beberapa brand, terus TV kemarin di TVRI, terus Kompas, maupun kampus maupun organisasi lain. Nah, di sini menjadi online ataupun offline speaker juga. Nah, yang terakhir saat ini menjadi project manager di Indonesia Global dan USAID teman LPDP. Kalau misalnya teman-teman tahu, USAID adalah lembaga donor dari Amerika Serikat yang membantu negara-negara berkembang untuk semakin berkembang dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa saya dapatkan karena pengalaman sebelumnya menjadi project manager di BKPM. Boleh lanjut? Oke, kita check in questions. Ini agak mirip banget ya sama pertanyaan tadi, teman-teman. Saya mau tanya dulu nih, kabarnya teman-teman gimana malam ini? Apakah baik-baik saja? Apakah mungkin capek? Kok mau liburan diajak Zoom gitu ya? Atau mungkin teman-teman ngerasa excited banget nih untuk mendengarkan materi dan ingin nantinya mendapatkan dan mempraktekkan ilmu personal branding. Oke, ada yang bilang excited, capek dikit tapi nggak apa-apa. Terus, menurut teman-teman personal branding itu apa? Tadi saya udah baca ya jawabannya. Dan ekspektasi teman-teman, apakah abis ini langsung terkenal? Apakah abis ini dapat ilmu, terus bisa dipraktekkan, atau seperti apa nih? Oke, boleh ditulis mungkin 1-2 kalimat. Apa ekspektasi di malam hari ini? Oke, ada yang ngejawab tentang mirip kayak pencitraan diri gitu kayaknya. Oke, pasti untuk jawaban nomor 2 ya. Tentang apa itu personal branding. Oke, kita boleh lanjut ke next slide sambil kita baca nih di chat. Nano Kak capek, excited, dan semangat untuk upgrading diri. Ekspektasinya untuk mengelola media dengan lebih baik. Oke, sosial medianya organisasi ya. Nah, di sini saya tuh dapat materi yang menarik banget tentang kepemimpinan dan kemampuan kita untuk bekerja, untuk selalu tampil di bidang apapun yang kita geluti, misalnya pendidikan ataupun bekerja secara adaptif. Jadi gimana sih kepemimpinan yang adaptif itu, teman-teman? Jadi, kepemimpinan yang adaptif adalah kepemimpinan yang mampu tetap bertahan, tetap menyelesaikan permasalahan, tetap mampu memberikan solusi di keadaan seperti apapun. Karena kita tahu semakin sekarang, sesuatu tuh terjadi semakin dinamis. Dulu di tahun 2019 kita kayaknya ngerasa semuanya akan sama aja nggak sih? Sampai datanglah COVID dan membuat kita harus nge-Zoom, harus pakai Google Meet, harus belajarnya di rumah.
Padahal kan sebelumnya itu nggak pernah terjadi ya. Jadi kepemimpinan yang adaptif kita harus siap terhadap apapun yang terjadi di depan mata kita. Boleh dilanjut? Oke, nah ini adalah leadership skills yang mampu menavigasi nih teman-teman perubahan dan tantangan kompleks dengan cara yang fleksibel, responsif, dan inovatif. Di sini ada beberapa hal yang sangat merujuk ke pemimpinan yang adaptif ini. Yang pertama, orientasinya berfokus pada proses dan pembelajaran. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada beberapa jenis manusia yang punya orientasi ke proses, ada yang orientasinya ke result. Nah, kalau kepemimpinan yang adaptif ini, dia lebih ke proses bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari setiap kejadian yang terjadi. Jadi nggak fokus banget ke hasil di akhir, tapi tuh bagaimana kita menjalani proses tersebut. Karena kan pasti ada naik, turun dari setiap kegiatan. Yang kedua ada fleksibilitas dan responsivitas. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu atau mungkin kejadian, contoh misalnya speakernya tidak bisa bicara udah hamin seminggu, terus tiba-tiba dari pihak kemahasiswaan nggak bisa nurunin dana dalam minggu ini, atau mungkin pendaftar yang mendaftar di kegiatan tersebut di bawah standar atau di bawah nih target dari teman-teman. Apa nih yang akan kalian lakukan? Tentunya kalian harus mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan yang cepat tapi itu paling bisa diaplikasikan. Jadi kita sebagai leader harus bisa memiliki berbagai alternatif solusi untuk organisasi kita. Dan yang ketiga, teman-teman harus membuat keputusan yang inklusif. Inklusif itu apa? Inklusif adalah merepresentasikan orang-orang lain. Contohnya di kampus, nggak cuma teman-teman yang badan atau fisiknya normal, tetapi ada teman-teman disabel yang bisa teman-teman tuh rangkul dalam suatu kebijakan maupun keputusan. Lalu nggak cuma Java sentris nih teman-teman. Teman-teman juga memberikan suatu kegiatan yang juga bisa merangkul teman-teman dari etnis atau dari daerah lainnya. Pokoknya dia tuh sangat-sangat terbuka untuk semua orang. Nggak cuma orang yang mungkin memiliki latar belakang ekonomi atau pendidikan tertentu, tetapi teman-teman juga buka untuk orang-orang yang memiliki level yang berbeda. Terus yang keempat ada openness. Openness ini adalah keterbukaan, di mana teman-teman merasa terbuka terhadap berbagai perspektif, di berbagai alternatif maupun ide-ide yang datang kepada kita. Ini tuh merupakan jenis kepemimpinan yang tidak rigid, yang nggak harus berfokus pada leadernya aja sebagai mungkin ketua BEM-nya atau ketua dari himpunan, tetapi di orang-orang lain. Jadi kalau dapat ide dari orang lain, teman-teman juga akan terima dan melihat, oh yang mana ya yang terbaik untuk kita jalani. Karena biasanya ide yang kita terima atau udah turun-temurun dari mungkin kepemimpinan tahun 2015, 16, 17, 18, 19, itu tuh terlalu sama satu sama lain. Jadi kita harus open terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah resiliensi. Kita nggak bisa bohong ya, bahwa tantangan kadang membuat kita tuh merasa, aduh capek banget ya, apakah harus mundur, atau mungkin kegiatannya kita nggak adain aja deh, nggak apa-apa, soalnya ini berat banget untuk organisasi kita. Nah, resiliensi itu tuh tetap kuat, tetap hebat dia bergerak, tetap berdiri, walaupun apapun yang terjadi di sekitar dia. Jadi dia tuh tetap tangguh dan mencari solusi. Jadi enggak tertekan sama apa yang ada di sekelilingnya, tapi mencoba tetap bertahan. Oke, next. Nah, kita bahas ke personal branding. Personal branding seperti yang teman-teman jawab ya, bagaimana cara kita membangun image, bagaimana kita mengelola citra atau image atau persepsi diri kita di mata orang lain. Saya nggak tahu nih, di mata teman-teman image saya seperti apa? Boleh dibantu tulis? Di mata teman-teman saya ini seperti apa? Mungkin orangnya cerewet, mungkin orangnya suka bicara, mungkin apa ya lagi? Kira-kira menurut teman-teman orang yang seperti apa sih Enta Fadila ini? Ada yang bilang inspirator, oke. Yang lain cerewet dan ekstrovert, oke. Boleh lanjut? Introvert, oke. Agak beda ya, introvert, ekstrovert. Nah, ada social butterfly, oke.
Jadi ini beda-beda jawaban setiap orang, tapi ada suatu kesamaan nih di antara ketiga jawaban tersebut dari 4 ya, ada 3 yang agak mirip. Extrovert, inspirator, sama social butterfly berarti di mata teman-teman saya mampu nih berdiskusi, terus ngomong sama orang-orang. Jadi bisa lah ya membangun networking di matanya teman-teman nih. Nah, ini semua bisa teman-teman lihat karena tentunya saya juga membangun personal branding saya yang telah saya latih sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang bilang, ah public speaker pasti orang yang jago ngomong, pasti dia extrovert. Ini beda ya. Extrovert adalah kemampuan kita mengambil energi atau mengeluarkan energi. Jadi kalau extrovert, dia tuh lebih suka ketemu sama orang karena dia mendapatkan energi dari kebersamaan tersebut. Dan dia tuh kalau kelamaan di rumah sendiri, dia ngerasa kok social butterfly-nya atau social battery-nya low ya. Nah, kebalik nih sama introvert. Dia lebih suka sendiri dalam hal, dia lebih suka mungkin menulis atau menghabiskan waktunya bersama dirinya sendiri karena dia ngerasa nyaman aja untuk melakukan hal tersebut. Nah, giliran terlalu rame, mungkin dia akan lebih mudah lelah. Nah, untuk kemampuan kita ngomong di depan orang, itu tuh tidak berpengaruh terhadap extrovert atau introvert-nya kita. Oke, boleh dilanjut? Jadi, di personal branding ini, teman-teman, ada beberapa elemen nih yang bisa teman-teman lihat. Jadi, personal branding adalah elemen yang pertama, identitas kita tuh apa aja. Misalnya, saya mau membangun identitas saya sebagai seseorang yang sangat fokus ke pendidikan, misalnya seperti itu, atau sebagai seorang motivator, atau mungkin orang yang suka fashion. Jadi, apapun yang teman-teman inginkan, satu topik silakan dipilih ke diri teman-teman. Misalnya saya orangnya suka berkontribusi. Oke, kita jadikan itu sebagai identitas kita. Terus USP ini adalah unique selling point, apa ya yang membedakan saya dari orang lain. Contoh, saya kan merupakan awardee LPDP. Apa sih yang membedakan saya dengan awardee LPDP lainnya? Mungkin mereka banyak banget yang pintar, tapi ternyata mereka nggak berasal dari background yang mirip sama saya. Atau mungkin mereka banyak yang udah jago, berpengalaman dulunya, punya pengalaman kerja yang sangat-sangat keren. Oh, saya nih fresh graduate, berarti bisa dong konten saya membahas tentang LPDP, tapi dari sudut pandang orang yang belum punya pengalaman kerja. Jadi kan agak unik ya, dibanding dengan orang lain. Terus yang ketiga, teman-teman harus bisa melihat elemen visibilitas, di mana kita bisa melihat personal branding ini tuh hadir. Nah, karena kita sekarang hidup di zaman digital, di era sosial media yang sangat-sangat masif, berarti kita juga harus bermain di sosial media atau mungkin di platform yang lebih profesional seperti LinkedIn. Teman-teman di sana bisa menjelaskan teman-teman tuh seperti apa. Nah, anggap teman-teman jago ngomong, tapi kalau nggak ditampilin di sosmed atau di LinkedIn, orang-orang nggak akan tahu pengalamannya teman-teman dan bisa jadi nggak akan diundang. Karena mungkin yang taunya orang-orang yang itu aja. Tapi kalau teman-teman upload di sosial media, itu akan lebih masif dan lebih menjangkau banyak orang lagi. Contohnya kayak saya sekarang. Saya kan di Jakarta, itu S2, S1-nya dulu di UB. Di mana dong teman-teman bisa kenal saya? Tentunya dari hasil riset teman-teman panitia yang mungkin ketemu sama akun saya di FYP-nya atau mungkin di explore Instagram-nya. Kemudian setelah teman-teman memperlihatkan diri di sosial media, jangan lupa untuk tampil konsisten. Konsisten dalam hal yang pertama, substansi. Substansinya apa? Misalnya hari ini, bulan ini, atau tahun ini saya membahas tentang LPDP, tentang edukasi, tentang bagaimana cara membuat esai, bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita, bagaimana kita membangun self-development kita. Tiba-tiba besok saya upload konten masak. Terus tiba-tiba konten travel yang nggak nyinggung satupun dari topik yang biasa saya gunakan. Itu tuh akan aneh teman-teman kalau kita berganti topik dari satu hari ke hari berikutnya. Algoritmanya bingung, penonton bingung, orang-orang yang follow kita pun bingung. Jadinya kita tuh kemana sih arahnya dari konten yang kita bangun ini? Jadi harus pilih niche-nya dan teman-teman harus konsisten di hal-hal tersebut. Contohnya nih, saya baru aja upload konten kerjasama sama brand kecantikan di Indonesia.
Tentu saya pasti promosikan produknya teman-teman, tapi pasti disuntikan dengan keunikan dari diri saya atau value yang saya miliki dari konten saya. Jadi tentu saya suntikan tentang pendidikan maupun tentang self development. Terus reputasi. Reputasi seperti apa sih yang mau kita bangun? Contoh, kita dapat banyak banget endorse misalnya ya. Kita ambil semua endorse termasuk endorse yang mungkin yang judi online atau pinjaman yang tidak dipercaya sama orang lain, yang tidak diawasi oleh OJK. Pasti reputasi kita nggak akan bagus, teman-teman. Berarti kita harus bisa memilih nih, konten seperti apa atau partnership yang seperti apa yang harus kita pilih. Karena kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Berikutnya, jejaring. Kalau misalnya teman-teman konten kreator di bidang edukasi, berarti teman-teman harus memperluas jejaringnya sesama educator lainnya. Kalau misalnya teman-teman sesama orang organisasi, berarti mari perluas jejaring organisasinya. Mungkin dengan kunjungan ke organisasi lain, ke kampus lain, atau ikut lomba. Jadi di sana nanti bisa membawa nama organisasi maupun kampus dan membangun jejaring dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga kita tuh akan mendapatkan ide saat kita berbicara, saat kita melakukan diskusi dengan orang lain. Jadi itu lebih fresh lagi idenya. Dan yang terakhir kita juga harus melakukan komunikasi. Jangan hanya memberikan suatu konten atau suatu informasi kepada orang lain, tapi bangun komunikasi. Kalau ada yang komen, dibalas. Kalau misalnya ada yang ajak kerjasama, ya silahkan untuk dilakukan kerjasama tersebut. Karena bagaimanapun, personal branding, kalau cuma satu arah, itu tuh nggak akan bagus, teman-teman. Jadi harus dibangun juga komunikasinya. Makanya kalau misalnya kita buat konten, ini untuk sosial media ya, kita harus membuat sesuatu tuh yang relate ke orang lain. Oke, boleh next? Nah, cara membangun personal branding itu gimana sih? Oke, banyak banget caranya di sini. Yang pertama tentunya kita harus kenali diri kita sendiri. Misalnya, saya tuh suka banget sama konten edukasi. Saya suka banget ngajar orang, saya suka banget kalau orang tuh bisa mencapai mimpinya, apalagi kalau saya bantu, kayak gitu. Nah, ini kan yang saya suka. Ada orang lain tuh, aku suka banget make up, apalagi kalau misalnya tampil cantik nih, aku lebih semangat lagi. Nah, itu adalah tipe orang lain. Kalau tipe kita mungkin edukasi, ya udah fokus aja ke edukasi. Terus kita juga lihat diri kita. Kita suka ngedit konten yang bentuknya kita ngomong di depan kamera, di mana kita langsung dihadapkan dengan HP kita ngomong face to face ke kamera kita, atau kita suka kontennya kita sambil jalan-jalan tapi diisi sama voice over, atau kita suka yang foto aja. Kayak gitu, foto jadi slide itu isinya tulisan, itu terserah teman-teman. Yang mana teman-teman suka. Kalau udah kita tahu nih, kita suka yang tipe seperti apa, selanjutnya kita tetapkan tujuan kita. Kita tujuannya mau ngapain sih? Mau sharing info ini buat apa? Untuk bantu orang kah? Untuk meningkatkan personal branding aja kah? Atau untuk ngupload konten seminggu 3 kali? Atau untuk mendapatkan followers 100.000 misalnya. Jadi teman-teman harus tahu tujuannya seperti apa, sehingga strateginya nanti itu akan sesuai sama apa yang ingin teman-teman capai. Terus buat konten yang relevan. Yang relevan tuh seperti apa sih? Kalau zaman sekarang orang-orang bilang tuh, aku relate banget sama konten ini. Nah, itu adalah yang kita cari kalau di personal branding. Misal teman-teman ngasih materi tentang leadership. Jangan cuma teori aja, tapi ambil sesuatu case study yang memang relevan ke audiensnya. Jadi anggap teman-teman ngomong sama mahasiswa, tapi teman-teman tuh udah pengalaman kerja bertahun-tahun. Nah, kalau teman-teman terlalu fokus ke pengalaman atau case study di perusahaan, itu tuh nggak terlalu relate ke orang-orang yang akan mendengarkan. Jadi memang harus disesuaikan. Lalu kemudian teman-teman harus bangun jaringannya seperti apa. Oke, bangun jaringan tuh gimana? Teman-teman taruh konten setiap hari, mungkin atau setiap seminggu 3 kali di sosial medianya, lalu berjejaring dengan sesama content creator atau mungkin dengan penyelenggara event. Jadi nggak apa-apa banget kok kalau teman-teman itu menjemput bola. Terus yang kelima, di sini berikan pengalaman atau opini personal. Jadi, jangan cuma ngasih sesuatu yang berdasarkan fakta atau berdasarkan informasi yang tersedia di YouTube, di website, ataupun dimanapun.
Contoh, saya membahas tentang beasiswa nih, beasiswa untuk teman-teman S1. Kalau masalah informasi beasiswa, tentu saya cuman baca di websitenya aja kan. Tapi kalau misalnya dijadikan konten, berarti saya juga harus jelaskan pengalaman saya saat mendaftar beasiswa S1 tersebut. Dulu apa ya kesalahan yang pernah saya lakukan, dulu apa ya yang membuat saya diterima, dulu seharusnya esainya seperti apa ya yang jauh lebih baik. Nah, hal-hal yang memiliki opini, yang memiliki pengalaman itu tuh jauh lebih berharga. Karena kalau informasi deadline, terus persyaratan, itu semuanya ada di website. Jadi apa yang membedakan kita manusia dengan website? Dan teman-teman juga harus ingat bahwa personal branding atau konten apapun yang teman-teman miliki ini, itu nggak akan bisa digantikan sama AI. Sekarang kan orang-orang sangat mudah ya, apa-apa pakai AI, buat esai pakai AI. Tapi hal yang membedakan antara AI dan manusia adalah nyawanya, nyawa dari tulisan, nyawa dari konten tersebut. Kalau teman-teman membuatnya dari hati, itu tuh nanti akan tersampaikan ke orang yang membaca ataupun orang yang akan melihat. Oke, next, evaluasi. Di berbagai kegiatan, teman-teman pasti buat evaluasi ya, kayak buat proposal, terus buat laporan. Nah, di bagian laporan pasti ada saran dan masukan ke kegiatan berikutnya. Nah, teman-teman di sini evaluasi, kira-kira konten saya kemarin itu tuh bagusnya apa? Atau kemarin pas saya public speaker, saya ngomongnya kayaknya terlalu cepat deh, nggak menatap mata audiens deh. Atau kemarin pas saya jadi public speaker, bajunya nggak cocok sama tema. Jadi kita lihat nih apa yang salah dan harus diperbaiki, serta apa yang harus ditingkatkan, seperti itu. Nah, personal branding ini sama juga dengan teman-teman yang ada di komunitas, mungkin saat ini pegang suatu project, di mana teman-teman harus meningkatkan jumlah dana sehingga teman-teman bisa melaksanakan kegiatan yang jauh lebih besar. Oh, kemarin tuh salah langkahnya karena terlalu fokus ke dana-dana kecil-kecil di mana teman-teman mungkin jualan risol di kampus atau seperti apapun dan nanti keuntungannya untuk organisasi. Saya nggak tahu sih ini relate nggak ya di UGM, soalnya di UB dulu tuh tahun saya, kita benar-benar jualan, jadi keuntungannya untuk organisasi. Waduh, waduhnya kenapa tuh? Waduh kasihan UB atau ternyata terjadi juga di sini? Ternyata ada strategi yang lebih lain, yang lebih bagus teman-teman. Bisa jadi daripada kita capek tenaganya di jual-jualan sesuatu terus keuntungannya nggak seberapa untuk organisasi, kenapa nggak kita berikan proposal ke perusahaan atau ke bank yang udah besar, jadi duitnya tuh jauh lebih banyak dan usaha kita lebih sedikit. Jadi dari sini nih teman-teman bisa refleksi lagi, apa ya hal yang bagus untuk organisasi ini, untuk anggota, untuk saya pun saat memimpin, dan apa yang harus nantinya diperbaiki ke depannya. Karena misalnya nih, masa dari tahun 2015 jual risol mulu sampai sekarang kayak gitu, pasti dong ada yang harus diperbaiki, seperti itu. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini journey saya teman-teman, sepenting apa sih personal branding? Walaupun personal branding saya tidak secara langsung saya buat, ternyata sangat-sangat berpengaruh di kehidupan profesional saya. Jadi dulu pas saat saya masih menjadi mahasiswa di University of Glasgow, teman-teman, saya tuh mendapatkan tawaran. Kalau teman-teman tahu nama aplikasinya itu tuh Lemonade, itu tuh anaknya TikTok, dia satu perusahaan di ByteDance. Dia tuh aplikasi baru kayak Instagram juga tapi terfokus pada foto. Ada sih videonya tapi yang lebih rame tuh foto tentang lifestyle lah dia. Jadi ada berbagai topik tentang edukasi, tentang travel, tentang make up, fashion, dan lain sebagainya. Jadi saat satu semester saya berkuliah, masuk semester 2 dapatlah tawaran teman-teman dari orang Lemonade-nya langsung. Jadi ditawarkan untuk menjadi content creator di aplikasi mereka, jadi dibayar di setiap kontennya. Emang nggak terlalu banyak duitnya teman-teman, tapi dari situ, oh oke saya udah dilirik nih sama suatu aplikasi atau organisasi atau brand kayak gitu. Terus ya udah saya menjalankan hal tersebut, saya buat kontennya, terus terjalin, terus saya upload apapun di konten saya, di sosial media saya, lama-lama ternyata dapat juga tawaran ke pekerjaan lain teman-teman. Jadi ini alurnya nggak sama ya, bisa jadi dari job dulu baru kita bangun personal branding, atau personal branding dulu baru ke job. Ini bisa
kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi contohnya kemarin itu untuk kasus yang lemonade saya. Tapi untuk kasus yang profesional kayak project management atau project manager, itu tuh saya dapat pekerjaannya dulu, baru saya bangun personal branding tentang hal yang profesional, barulah juga saya membangun hal tersebut dan akhirnya landing ke pekerjaan yang di bidang profesional juga, di bidang project manager juga, karena saya bangun personal branding. Jadi dapat personal brandingnya dulu bisa atau dapat jobnya dulu, baru kita bangun personal branding. Jadi saat kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan project atau mendapatkan kegiatan, menjalankan kegiatan, kita tuh kalau bisa di-upload aja teman-teman, nggak ada salahnya di-upload-lah di sosial media teman-teman atau di LinkedIn buat lebih profesional. Jadi di sana orang-orang akan tahu seberapa aktif teman-teman saat menjadi mahasiswa. Karena nggak bisa bohong teman-teman, banyak banget di luar sana yang punya GPA yang jauh lebih tinggi di atas kita, tapi tuh apa sih yang membedakan kita dengan kandidat lainnya kalau teman-teman mau apply kerja? Begitu pula dengan mau apply magang. Ternyata tuh apply magang aja tuh nggak diterima orang yang biasa aja di kampus. Pasti dicari mana yang terbaik yang akan memberikan kontribusi ke perusahaan. Jadi ibaratnya kita mau mendaftar pekerjaan, untuk dapat kerjaan, kita perlu pekerjaan atau pengalaman pekerjaan sebelumnya. Jadi mana yang duluan ya, ayam atau telur kayak gitu. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman membangun personal branding. Kalau misalnya teman-teman berpikir, aduh personal branding kayaknya untuk orang-orang yang keren aja deh, kayaknya kayak aku akan diketawain, atau mungkin orang-orang nggak akan peduli. Do it anyway teman-teman, nggak ada yang akan peduli 100% ke kita, percaya. Paling akan dilihat sama orang, abis itu orang-orang akan scroll lagi konten lainnya. Jadi daripada kita terlalu pusing dengan pendapat orang lain, kenapa nggak kita habiskan waktu pusing tersebut untuk membangun personal branding kita? Karena yang bisa bertanggung jawab terhadap masa depan kita adalah kita sendiri. Mau nggak ya kita tenggelam dengan rasa malu sekarang, atau kita mengorbankan rasa malu ini untuk mendapatkan hal yang lebih besar, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih hebat, atau untuk membangun personal branding kita yang jauh lebih keren. Terus teman-teman ngerasa, mmm, kayaknya aku nggak terlalu jago deh untuk membuat konten, gimana kalau misalnya nanti kontenku jelek? Itu nggak apa-apa teman-teman, semua orang pasti ada masa awalnya dia, pasti ada titik pertamanya, pasti ada langkah pertamanya. Itu yang paling berat biasanya dan kadang membuat kita menertawakan diri kalau kita lihatnya sekarang. Contoh saya ngelihat konten saya yang tahun awal saya ngonten itu tuh kayak, ya ampun, lucu banget ya hasil editan saya gitu. Terus kita juga akan ngerasa, dulu saya ngedit tuh teman-teman bisa seharian untuk satu konten doang. Sekarang tuh bisa ya cuma beberapa menit aja atau sejam lah kayak gitu, kalau untuk konten yang nggak terlalu ribet. Jadi kita pasti akan berkembang dan jangan takut untuk memulai journey teman-teman dalam membangun personal branding. Dan ingat, orang yang upload sesuatu di sosial media bukan orang yang paling hebat, yang paling expert di bidangnya, tetapi adalah orang yang mau berbagi tentang isu tersebut. Nah, sebelumnya tentu kita pasti akan riset dulu, akan lihat dulu, akan pelajari dulu sesuatu sebelum kita posting. Jadi, teman-teman harus belajar dulu baru nanti posting dan nggak perlu tunggu sampai master banget, seperti itu. Jadi mulailah konten terhadap ilmu atau tentang pengalaman yang teman-teman miliki dan ceritakan hal tersebut di sosial media maupun LinkedIn teman-teman. Oke, boleh next? Oke, ini pengalamannya kemarin ya teman-teman, nggak bisa ditulisin semua, mungkin teman-teman bisa ngelihat ini ada beberapa yang lumayan besar. Ini tuh hal yang saya dapatkan setelah saya membangun personal branding. Bayangin bisa kerja sama pemerintah, sama institusi besar kayak Google, sama Tokopedia, sama Wardah, terus sama pemerintah, Mandiri, terus pernah sama Times Higher Education, juga pernah hadir ke sana teman-teman. Ini tuh tentunya bisa saya jalankan, bisa saya dapatkan karena saya membangun personal branding saya. Dan nggak di sebulan, nggak di 2 bulan, atau nggak di 1 tahun saya dapatkan ini semua. Ada proses-proses. Dan percayalah setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Dan saya nggak sabar banget teman-teman nanti akan mencoba melaksanakan personal branding ini dan nantinya mendapatkan hasilnya. Oke, next slide. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan mari kita diskusi malam ini. Terima kasih. Waduh, keren banget
nih pemaparan materi dari Kak Dila. Tadi Kak Dila udah ngasih banyak ilmu sama pengetahuan nih tentang perjalanan LPDP, penulis buku beasiswa, di LPDP, terus juga ada kepemimpinan yang adaptif, leadership skills, personal branding nih, persepsi diri, self development, value, reputasi, dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada Kak Dila atas pemaparannya yang sangat keren dan menginspirasi pada malam hari ini tentunya. Oke, mungkin lanjut aja ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, nih bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Lalu mungkin bisa dipersilakan untuk menyalakan kamera beserta on mic ya teman-teman. Oke, penanya akan diambil acak. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo nih, siapa yang mau tanya? Waduh, dari 1 nih. Ada lagi yang mau tanya? Oh, ada 2. 3. Oke, lumayan banyak ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Oke. Karena yang pertama tadi aku lihatnya Nanda Isyaki. Mungkin kepada Nanda Isyaki bisa langsung disebutin pertanyaannya apa kepada Kak Dila. Oke, mungkin ada kendala di mic-nya ya. Mungkin karena Nanda Halo, bisa. Oh, udah bisa ya? Oke. halo sebelumnya. Terima kasih moderator. Saya on off cam aja ya. Masih eh, baru pulang soalnya. Habis dari acara. Izin off cam sebentar. Nah, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Enta. Sebenarnya jujur saya joinnya agak telat, mungkin sekitar 5 menit. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Enta Fadila atas materinya. Mungkin pertanyaan saya, karena saya melihatnya tadi masih personal branding secara general, saya ingin bertanya tentang bagaimana spesifikasi personal branding untuk step, untuk, mohon maaf. Halo. Halo? Ya, mohon maaf. Astaga, ya Allah. Sebenarnya pertanyaan saya personal branding secara lebih spesifik untuk first step how to go abroad. This is because my last experience I was rejected. Jadi sebelum tahun 2000 tahun ini 2024 kan saya coba untuk mendaftar program ke luar negeri dan sebenarnya pengalaman kayak achievement itu untuk volunteer dan pengalaman lomba itu sudah ada, tapi ya mungkin kembali ke personal branding tersebut dengan begitu ya mungkin belum rezeki juga sehingga saya ditolak. Mungkin pertanyaan saya lebih spesifik lagi bagaimana membuat personal branding untuk first step for going abroad. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Apakah ini langsung dijawab? Iya, Kak, bisa langsung dijawab aja pertanyaannya. Oke, menarik ya. Jadi kan tadi personal branding saat sudah mendapatkan sesuatu ya, saat udah menjadi awardee. Tapi gimana kita bangun personal branding kita kalau kita belum menjadi siapapun dan ingin apply ke sesuatu. Contohnya di sini adalah ingin mengajukan diri ke kesempatan untuk ke luar negeri. Contohnya bisa jadi internship atau exchange dan lain sebagainya. Nah, personal branding kita tuh apa? Kita sebagai mahasiswa, personal brandingnya adalah CV. Jadi pengalaman apa yang kita miliki yang relevan dengan apa yang kita apply. Contohnya kita mau apply ke ISMA ya. ISMA ini tentunya memiliki visi dan misi yang harus kita pelajari teman-teman. Kita lihat
apa visi dari mereka. Terus yang kedua, lihat apa requirement-nya dari mereka. Mereka membutuhkan kandidat yang seperti apa, membutuhkan berkas yang seperti apa. Lalu kalau misalnya teman-teman lihat nih, biasanya di core value dari sesuatu, pasti mereka ingin mendapatkan atau ingin mencari orang-orang yang memiliki nilai leadership skills. Berarti leadership skills-nya kita dapatkan dari organisasi atau kegiatan volunteer yang di level nasional, level kampus, atau di level kota aja dulu. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Jadi dibangun dulu level-level atau kemampuannya. Jadi dari pengalaman-pengalaman kecil tersebut, yang mana menunjukkan bahwa teman-teman siap nanti untuk di kesempatan yang jauh lebih besar seperti di luar negeri. Jadi memang harus dibangun hal yang seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tentang pendidikan, karena kan kalau exchange dia lebih ke edukasi ya. Berarti kita harus menyesuaikan ke IPK atau standar yang mereka miliki. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa kita nanti akan survive saat kita di luar negeri, baik itu kita sudah mempelajari tentang weather-nya, tentang budaya dari negara tersebut, atau bagaimana cara kita bisa bertahan di negara yang memiliki perbedaan antara silabus maupun cara belajarnya. Jadi memang harus banyak yang kita siapkan dan kita tunjukkan di CV maupun di esai kita, karena itu merupakan personal branding kita. Apakah sudah terjawab? Secara general sudah aman sih Kak. Mungkin kalau ada pertanyaan follow up nanti saya follow up saja. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, ini mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi aku melihat Rafa. Nah, ini Rafa Raja nih. Mungkin bisa langsung disebutin nih pertanyaannya kepada Kak Dila. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan dari aku lebih ke secara personal brandingnya secara umum sih Kak. Lebih mau nanya dari Kak Dila sendiri, ada nggak sih Kak kayak tips kita tuh biar tetap bisa mempertahankan semangat kita atau biar tetap konsisten buat bangun personal branding gitu loh Kak. Karena Kak, dari pengalaman aku sendiri ya Kak, misal habis bikin video tuh kayak, terus habis itu kayak, wah kok yang nonton dikit, terus akhirnya jadi kayak demot gitu loh Kak. Gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ini adalah penyakit ya kalau kita ngonten. Kadang kita tuh terfokus pada viewers, pada jumlah komen, atau seberapa besar engagement yang kita dapatkan dari konten kita. Nah, makanya saya tuh sekarang selalu saya matiin jumlah likes-nya maupun notifikasinya. Kadang tuh yang likes-likes itu tuh nggak terlalu masuk notifikasinya, lebih ke yang komen aja, karena udah bales nggak ya atau belum. Jadi kita tuh jangan terfokus pada jumlah likes, tapi berfokuslah pada konten yang akan kita buat. Karena kadang algoritma itu tuh memang kadang tidak tertebak ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga harus sadar apakah konten kita relatable atau enggak ya ke orang-orang. Kenapa engagement-nya rendah? Bisa jadi orang tuh nggak relate. Mungkin informasinya bagus banget, tapi mungkin nggak ada hook-nya, atau mungkin nggak ada call to action-nya yang membuat mereka tuh engage ke konten kita. Ini juga terjadi ke saya, to be honest. Jadi, kadang dalam beberapa hari, itu tuh nggak upload konten, itu besok-besoknya akan menurun tuh jumlah engagement. Jadi, engagement dia tuh akan bagus, dan akan tetap kalau kita tuh upload dengan jadwal yang hampir mirip. Contohnya, minggu ini 3 kali konten, minggu depan berarti harus 3 juga, minggu depannya 3 lagi. Dan usahakan di jam yang sama upload-nya. Karena nanti itu akan semakin memperbaiki algoritma kita dan membuat orang-orang seperti followers kita lebih tahu kita kapan sih jadwal kontennya, kita kapan sih upload konten. Jadi orang-orang akan menunggu di jam yang sama setiap harinya. Dan kalau merasa demotivasi, saya tuh selalu memberikan diri saya tuh batasan hari. Jangan sampai lebih dari 2 hari nggak ngonten. Kalau lebih dari 2 hari itu akan mager banget dan kadang tuh mempertanyakan hasil editan sendiri. Kadang, "Ah jelek ah, masa comeback kontennya yang seperti ini doang, kok nggak bagus ya?" Kayak gitu. Jadi daripada banyak memberikan diri saya judgement, mending saya, ya udahlah upload aja kontennya biar orang-orang yang judge, seperti itu. Kan toh kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa tujuan kita seperti apa. Tujuan kita mungkin untuk membuat kita membangun personal branding, atau tujuan kita ini tuh untuk mengedukasi orang. Nah, kalau misalnya tujuannya untuk mengedukasi orang, ya udah fokus pada hal tersebut dan jangan terpaku pada angka yang kita terima. Dan yang terakhir, harus dipaksa gitu ya. Kalau merasa
demotivasi, teman-teman tuh harus paksa aja. Ini udah jadwal saya ngonten, mau nggak mau harus diupload. Sama kayak teman-teman jadwal esai atau jadwal buat tugas ya di kampus. Dosen kan nggak mau tahu ya teman-teman lagi galau atau mungkin teman-teman lagi ngerasa demotivasi nih Pak, saya lagi nggak mau nulis nih Pak, saya menjauhi diri saya dari layar laptop nih Pak beberapa hari ini, saya puasa sosmed atau puasa gadget Pak gitu. Dosen nggak mau tahu teman-teman. Begitu pula dengan konten. Orang-orang tuh atau algoritma nggak mau tahu kita sedang apa. Yang penting kita harus tetap tampil dan memperlihatkan konten kita. Semoga terjawab ya Rafa. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, ini waduh Mbak Suci saya udah nggak sabar mau tanya-tanya ini sama Kak Dila. Oke, mungkin kepada Muhammad Zuhdi bisa langsung tanya kepada Kak. Oke, halo Kak. Halo. Sebelumnya, mohon maaf, izin buat bertanya. Menurut Kakak, apalagi Kakak kan udah berada di suatu ekosistem yang banyak ya, misalnya kayak udah ada di uh, univ dalam negeri, terus di luar negeri juga, terus sekarang kerja di beberapa perusahaan, terus tadi juga ada beberapa perusahaan yang nasional, dan kayaknya ada yang internasional tadi, Schneider, mana itu ya. Nah, sebenarnya saya pengen tanya, gimana sih cara kakak untuk membangun suatu personal branding dalam kehidupan sehari-hari agar hal tersebut tuh dapat menampilkan kita tuh sebagai orang yang emang eh, ingin dan nantinya itu layak ada di sana gitu Kak. Kadang-kadang kayak ngerasa eh, agak susah aja gitu dalam bangun personal branding gitu. Itu aja Oke, sih Kak. Makasih Kak. baik. Jadi ini menarik banget ya, gimana langkah awal kita untuk mencapai suatu posisi dengan personal branding ya. Jadi langkah pertama itu sulit banget, apalagi karena saya tuh saat kuliah sangat-sangat terbiasa dengan ngonten, teman-teman. Jadi orang lain pun melihat saya tuh orang yang akan menghabiskan waktu profesionalnya untuk ngonten doang. Jadi saya tidak downgrade orang-orang yang ngonten, itu orang-orang yang keren karena mereka pasti kuat banget kreativitasnya dan teman-teman itu tuh yang konten pasti sangat-sangat disiplin dalam upload konten. Saya tidak mendegradasi mereka, tetapi tuh ada beberapa hal karena saya sering konten hampir setiap hari dulu di UK, orang-orang tuh ngeliat kayaknya kamu pulang di konten kreator deh, doang deh, kayak itu pasti kamu akan konten doang deh, sehingga beberapa pihak ngelihat saya nggak bisa bekerja di depan laptop atau di belakang meja, teman-teman. Jadi itu kemarin hal yang membuat saya kok orang-orang nggak bisa melihat saya bekerja ya? Itu dari teman saya, mungkin karena mereka terus serius melihat saya konten. Bahkan dulu ada jokes dari teman-teman saya di UK, ini agak cerita sedikit. Dia sampai bilang, kamu kamu kok bisa ngonten sih kuliah di UK, dia anak UK juga. Kok kamu bisa ngonten sih? Aku kayaknya nggak bisa deh, aku baca jurnal aja di setiap hari. Kamu kayak orang yang nggak terlalu serius kuliah, kata teman saya. Anak akademik juga. Tapi hal tersebut adalah hal yang terjadi teman-teman, di mana saya tuh beralih untuk ngonten itu tuh kalau capek baca jurnal, kalau capek nugas, itu tuh pusing banget baca laptop mulu, ya udah mending saya buka HP, saya ngonten. Jadi itu pelarian, ternyata pelarian tersebut memiliki dua mata pisau. Yang pertama dapat kerjasama sama berbagai pihak dari segi kreativitas dan segi brand, tapi di sisi lainnya di mata orang lain cuman terfokus pada public speaker dan konten dan nggak bisa dilihat bahwa bisa memegang project. Padahal saat kuliah pun memegang organisasi juga iya, tapi ternyata itu yang tidak saya tampilkan. Kemudian pelan-pelan dari konten edukasi saya pindah ke edukasi ke lebih profesional. Jadi saya perlihatkan pengalaman saya tuh seperti apa dulunya. Terus saya pelan-pelan ceritain, iya pas kuliah di sini kita ngadain kegiatan ini. Jadi kontennya juga agak terfokus kepada kegiatan tersebut. Nah, beda juga dengan CV. Kalau CV pas untuk apply ke suatu kegiatan, contohnya ke project management, atau pas menjadi interpreter, tentu CV yang saya upload kan nggak mungkin banyakkan highlight tentang konten kan, pasti highlight-nya tentang pengalaman saya bisa berjejaring dengan orang lain, bisa membangun kegiatan atau networking dengan orang lain, bisalah menjadi interpreter seperti itu. Jadi saya jelasin pengalaman saya dulu pernah ngedampingin perwakilan University of Glasgow untuk event-nya Indonesia, bagaimana saya mendampingi pihak KBRI saat ada event Indonesia, itu yang saya jelaskan. Jadi, tidak semua hal atau pengalaman kita jelaskan semua, tentunya personal branding juga memilih tempat, memilih panggung. Kalau di bagian personal, itu tuh saya ngonten, tapi kalau misalnya di profesional, profesional ini dalam hal di belakang meja ya, teman-teman. Kerja profesional yang tersebut
tentunya saya juga mengambil kegiatan-kegiatan saya. Jadi kontennya paling saya ngejelasin bagaimana bisa bekerja sama dengan brand atau instansi seperti itu. Jadi emang harus dicocok-cocokkan. Dan kalau misalnya kita mau memulai karir kita di satu bidang, kita tuh harus berani terjun ke bidang tersebut dari bawah. Itu nggak apa-apa banget dari internship dulu, dari volunteer dulu, atau mungkin dari teman-teman bantu proyekan teman-temannya aja secara gratis, itu nggak apa-apa banget. Karena itu adalah yang menjadi portofolio kita. Sekarang tuh kita nggak bisa meyakinkan orang lain, "Aku bisa loh, kasih aja kerjaan, nanti aku bisa kerjain." Kita tuh nggak hidup di dunia yang seperti itu, teman-teman. Kita hidup di dunia yang orang-orang harus ada buktinya di atas kertas, di atas CV, di atas portofolio. Jadi bangunlah portofolio sebaik mungkin. Dan pasti ada masa-masa sulit, ini pun saya alami, karena dulu saya habis S1, saya langsung lanjut ke LPDP, walaupun berangkatnya kepotong Covid, itu ternyata pas pulang, ngulang lagi, ngerangkak lagi ke dunia profesionalnya. Jadi, tergantung teman-teman kalau misalnya mau langsung ke profesional nanti, ya silahkan bangun portofolionya dari segi magang, dimaksimalin banget. Mungkin bisa ikut lomba atau study case saat masih menjadi mahasiswa, karena saat menjadi mahasiswa itu adalah kesempatan terbesar teman-teman bisa belajar secara gratis. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Zuhdi. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya? Oke, masih ada yang mau bertanya nih. Mas Muhammad Imam. Mas Muhammad Imam bisa langsung bertanya ya sama Kak Dila. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dilah dan teman-teman semuanya. Kenalin aku Muhammad Imam. Kebetulan kemarin yang kontak-kontakan sama Kak Dilah. Maaf, aku sedikit agak cerewet ya Kak, sering ngechat. Terus mungkin ini ya yang menjadi pertanyaanku, bagaimana kemudian kita membangun citra diri eh, ketika kita fokus pada pengembangan karir kita, ketika fokus pada apa yang ingin kita capai, tapi di satu sisi kita juga harus citra diri itu juga harus bisa diterima oleh orang lain, orang yang berada di lingkungan kita. Karena selama saya berdinamika di organisasi, orang sering melihat bahwa saya orangnya sangat organisasi. Padahal di satu sisi saya juga membangun citra saya lewat organisasi itu, Kak. Saya juga bisa loh ngerjain seperti yang Kak bilang tadi, ngerjain project-project. Tapi di satu sisi orang hanya melihat saya, oh Imam anaknya tukang demo. Seringkali, oh kok orang cuma ngelihat dari sisi itu gitu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana tips and trick dari Kak Dila membangun sebuah komunitas yang mana mungkin jangkauan kami saat ini GLAM, Gajah Mada Leadership and Development Community, itu masih sangat jauh dari target. Bagaimana untuk memulai istilahnya kami memulai dari nol kembali gitu Kak. Karena organisasi ini, komunitas ini sebenarnya berjalan sekitar 2 tahunan. Itu juga mulainya itu pasca COVID. Jadi kami merangkak pasca COVID 2 tahunan, dan sekarang alhamdulillah anggotanya udah banyak. Cuman pada malam hari ini mungkin ada yang hadir pada hari ini itu kebanyakan pengurus, karena memang teman-teman juga ternyata banyak kegiatan lain gitu. Nah, mungkin itu pertanyaan dari aku. Oke. Halo Imam, salam kenal ya. Akhirnya kita bisa ngomong langsung, gak cuma chat. Terima kasih udah sabar banget ngingetin saya. Karena beberapa hari ini emang lagi banyak banget notifikasi yang masuk ke WhatsApp saya. Jadi ini salah saya sendiri sebenarnya. Tidak membedakan antara WhatsApp untuk profesional. Jadi karena saya kerja juga, teman-teman. Jadi WhatsApp kerjaan, WhatsApp public speaker, WhatsApp endorse itu tuh satu.
saya memang ngepisahin WhatsApp untuk keluarga. Tapi untuk profesional kayaknya harus saya pisahin lagi karena emang sangat-sangat mengganggu pekerjaan. Tapi anyway, kita akan jawab pertanyaannya. Contoh, Imam dikenalnya organisasi banget, anaknya demo gitu misalnya ya. Tapi kok nggak dilihat ya bahwa Imam tuh sebenarnya capable dalam mungkin di kerjaan yang profesional atau di kegiatan yang sesuai sama jurusan atau mungkin di kegiatan akademik kayak gitu. Jadi hal ini memang yang harus kita buktikan. Jadi kita buktikannya dari apa? Dari pencapaian, karena kembali lagi orang nggak akan percaya sesuatu kalau kita ngomong doang. Berarti harus ada sesuatu yang bisa mereka lihat dengan nyata. Misalnya dari segi akademis, dia bisa ngelihatnya dari IPK atau yang kedua dari beasiswa yang Imam dapatkan. Lalu misalnya di profesional, berarti harus dibuktikan dengan pengalaman magang, pengalaman kerja part-time atau dalam kegiatan yang lainnya di mana Imam itu membangun portofolio. Dan jangan lupa juga ada beberapa klausa yang terjadi. Kadang kita ngerasa, aduh tapi itu teman-temanku nggak relate sama kontenku. Nanti kalau aku dibilang aneh, dibilang sok ngertis itu gimana? Contohnya kayak gitu ya. Bisa jadi teman-teman, orang yang ada di dekat kita ternyata tuh bukan target pasar, bukan audiens kita. Audiens kita adalah orang-orang yang relate sama konten kita. Itu wajar banget kok. Kalau misalnya teman dekat kita tuh nggak cocok sama apa yang kita sampaikan di sosial media. Ternyata dia mungkin lebih suka ke fashion contohnya atau ke akademik, tapi kita lebih ngajarinnya tentang karir. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Karena pelan-pelan kita juga akan membangun jejaring, akan membangun audiens yang ternyata sejalan dengan kita. Itu yang kedua. Jadi jangan sampai kita terlalu terbawa arus dengan apa yang keliling kita karena dunia itu luas. Lingkungan itu begitu luas, bisa jadi orang yang menjadi audiens kita, orang yang menjadi teman bekerja sama kita tuh, itu tuh di luar jangkauan kita sekarang. Jadi perluas dan perkuat personal branding sampai kita bisa menjangkau orang-orang yang ingin kita jangkau. Jadi fokus aja ke apa yang Imam miliki. Terus yang kedua, perkembangan organisasi agak lambat gitu ya komunitasnya. Terus belum mencapai target. Emang targetnya apa? Target untuk Gimana? targetnya sendiri itu yang pertama kita ingin menjangkau UKM atau komunitas yang ada di UGM utamanya Kak. Jadi untuk membangun kolaborasi-kolaborasi. Terus yang kedua gimana kita bisa tingkatin followers dari Instagram Glam gitu. Itu sih Kak. Oke, bentuk kolaborasi selama ini seperti apa? Kalau untuk selama ini tuh baru seperti talk show, diskusi yang berbentuk online itu sama award-award beasiswa. Terus diskusi tentang kepemimpinan juga Kak. Kebetulan kita ngundang dari beberapa mahasiswa berprestasi di UGM gitu. Oke. Wah, keren ya. Maksudnya kegiatan-kegiatannya adalah untuk membangun soft skill dari mahasiswa di UGM. Coba saya lihat Glam. Oke, teman-teman. Jadi udah 1283 ya. Nah, di sini kan mungkin karena masih kegiatan doang ya. Jadi kalau saya lihat di sosial medianya memang membahas tentang keanggotaan, mungkin karena baru ya kepengurusan yang sekarang. Itu kan masih fokus ke foto-foto, terus ke kegiatan. Kejar mimpi, oke, press release. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat press release-nya mungkin nanti bisa ditaruh gambar di depannya. Terus kayak poster kegiatan yang hari ini, walaupun kegiatannya cuma internal, seharusnya juga dibuat aja posternya. Jadi orang-orang tahu, oh acara ini walaupun internal ngundang Ordil PDP loh. Atau mungkin kayak mereka juga ngundang seseorang loh. Berarti nanti kalau acara yang terbuka untuk umum pasti yang undangnya lebih keren lagi kayak gitu. Jadi kalau abis event juga jangan lupa dibuat kayak summary atau key talking points dari berbagai kegiatan. Jadi dibuat interaktif aja. Dan saya tahu sih pasti mahasiswa di sini akan sangat-sangat menarik lah konten-konten yang dibuatnya. Kayak gitu sih. Dan jangan bosan untuk konten. Jadi kalau bisa seminggu ditargetkan minimal 2 konten. Jadi di mana nanti kita akan membangun algoritma atau audiensnya lebih engage ke konten kita. Karena kalau kita jarang banget konten,
konten kita tuh nggak akan muncul lagi di homepage teman-teman. Akan susah muncul lagi. Jadi mending kita upload secara konsisten seperti itu. Jadi semangat ya teman-teman. Pasti bisa lah naik nanti lama-lama. Oke, semoga terjawab ya. Oke Kak, boleh ini lagi nggak? Terkait algoritma tadi. Eh, Kadang kan ketika kita upload sesuatu, kadang-kala nggak sesuai dengan algoritma yang kita harapkan. Mm-mm. Tapi ketika kita post biasa-biasa aja, algoritmanya tuh tinggi banget gitu. Engagement-nya tuh tinggi banget gitu. Padahal kontennya biasa aja. Nah, Iya, di iya. situ juga bingung. Menurut kakak gimana sih tipsnya? Oke, kembali lagi yang pertama, algoritma kadang tuh sangat membingungkan. Sama kayak saya ngupload konten di TikTok, itu tuh kayak konten, kalau saya bisa bilang, itu konten apa ya? Biasa banget. Jadi cuman kayak, yaudah saya duduk, terus ada tulisan, udah. Pas konten yang saya niat banget editnya, jelek banget engagementnya. Jadi ternyata kalau misalnya TikTok, kita harus pelajari ya, kalau TikTok, ternyata dia tuh emang cari yang relate-relatean, dan kadang mereka nggak peduli kita ngeditnya seperti apa. Kadang orang ngomong aja terus dikat-kat ngomongnya viral kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan standarnya, karena kalau Instagram kalau nggak salah ya dia tuh lebih visual. Terus cari konten-konten yang emang relate ke orang lain. Jadi nanti konten itu tuh akan mungkin di komen atau akan di-share sama orang lain. Dan kita harus mempelajari, kita coba lihat 5 atau 10 konten terakhir kita, mana yang lebih bagus, mana yang lebih tinggi, dan ATM dari konten yang viral tersebut yang kita miliki. Apakah kita menggunakan audio trending itu yang membuat dia tinggi, atau mungkin hashtag yang kita gunakan itu yang bagus, atau mungkin caption kita yang ternyata lucu maupun menarik, seperti itu. Oke. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin karena waktunya eh, udah mepet, ya, jadi kita mungkin ambil 2 pertanyaan lagi aja. Oke, mungkin dari Mas Zudi bisa ditanyakan yang mau ditanyakan sama Kak Dila. Oh iya Kak, izin bertanya lagi Kak. Tadi kan udah terkait dengan organisasi. Nah, ini pengen tanya terkait pribadi lagi nih Kak. Em, Melanjutkan dengan kecocokan yang sempat tadi Kakak bilang, jadi untuk branding diri itu tetap milih cocok-cocokan gitu terkait dengan kita mau brandingnya itu di mana gitu ya Kak. Nah, tetapi kadang-kadang eh, tentu dalam case saya, menurut saya kecocokan ini bukan hal yang baik gitu Kak. Kayak kadang-kadang kita ada di lingkungan yang kurang baik, padahal kita pengen nge-branding baik gitu. Misalnya aku pengen nge-branding bahwa aku tuh orang yang rajin sholat, rajin menabung gitu Kak. Tetapi lingkunganku tuh bukan lingkungan yang kayak gitu gitu. Nah, Ah. menurut Kakak, baiknya itu gimana untuk cara kita membranding ini gitu? Oke, kayaknya tadi sempat ini ya, miskomunikasi. Jadi yang maksud saya untuk kita cocokkan adalah kita cocokkan ke target kita. Target misalnya pas daftar beasiswa, berarti value kita harus sejalan sama beasiswa. Misalnya mereka mencari orang yang punya leadership skills, berarti di CV kita tampilkan kita memiliki leadership skills yang mumpuni. Terus kalau misalnya di lingkungan kita itu misalnya jarang sholat, misalnya atau nggak rajin belajar lah contohnya. Ternyata kita ingin membangun personal branding sebagai orang yang rajin belajar. Ya udah tunjukkan bahwa kita emang rajin belajar. Ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Contohnya di kelas yang aktif bertanya ataupun mengungkapkan pendapat saat misalnya dosen menjelaskan. Lalu saat presentasi tunjukkan bagaimana public speaking yang bagus saat teman-teman bisa menjelaskan materi yang teman-teman pelajari dan teman-teman riset sebelumnya. Karena bagaimana cara kita menjelaskan itu tuh merepresentasi bagaimana pola pikir kita. Dan selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi ke imam ya, atau siapa ya tadi. Pokoknya orang yang berada di sekitar kita belum tentu menjadi target audiens kita, teman-teman. Jadi kalau ingin membangun personal branding tentang pendidikan atau tentang agama, berarti
ya udah upload aja konten tersebut dan harus konsisten di sosial media. Bisa jadi ada akun-akun lain, ada orang-orang lain yang bisa menjadi audiensnya teman-teman yang menunggu kontennya teman-teman seperti itu. Jadi jangan terpaku ke sekeliling kita karena bisa jadi yang menjadi zona nyaman kita itu tuh berada jauh di luar kita. Jadi kitanya yang harus ngejemput bola. Jangan sampai kita tunggu dengan alasan, aduh temanku nggak rajin semua, jadi aku nggak usah ikut lomba deh, gitu. Aku teman-temannya pada malas semua, ya udah deh gimana ya, aku kan ikut teman kayak gitu. Tapi kan hidup nggak seperti itu ya, karena kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Berarti tetap aja konsisten ke hal-hal yang baik menurut kita, seperti itu. Makasih Kak. Siap. Oke, mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya ya. Siapa nih yang mau bertanya nih? Dari Nanda Isyaki nih, nge-raise hand. Mungkin bisa langsung kasih pertanyaan juga nih kepada Kak Dila. Oke, terima kasih Aulia Maulidina. Saya rasa ini tadi sempat disinggung bakal jadi pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya Kak Dila, sebenarnya ini is like a personal occasion. There is no correlation in like personal branding. Apakah saya boleh bertanya tentang sebenarnya keluar dari personal branding tapi agak ada sangkut pautnya lebih ke personal branding. Jadi kayak sebenarnya ini pengalaman saya juga kayak menjadi struggle saya juga. It's to feel like how to remove like feeling insecure with other people with other achievement like it's not insecure tapi kayak rasanya tuh gimana ya, like your friends have done beyond we have done, kayak nggak insecure tapi can I do that, kayak apakah saya tuh bisa ngelakuin hal kayak gitu gitu, kayak jadinya kayak demotivasi pada buat diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saya ngelihat pencapaian orang lain, misal sebenarnya teman-teman kalau mungkin ada yang relate juga nggak apa-apa, misal saya ngeliat pencapaian teman-teman lain, kayak saya juga bangga gitu lihat teman-teman saya gitu, terus kayak saya ngerasa apakah saya bisa ya kayak teman-teman saya yang kayak gitu, misal kayak when I see like a worthy of LPTP like they're absolutely cool and awesome, so yeah, appreciate it. Ya ya itu mungkin pertanyaan saya Kak, jadi maaf agak personal tapi saya rasa itu mengganggu pikiran saya sih akhir-akhir ini, apalagi kemarin setelah ketolak itu, jadi kayak saya ragu dengan diri saya sendiri gitu mungkin. Terima kasih. Oke. Thank you ya udah sharing Nanda. Jadi somehow relate ke banyak orang pastinya karena kadang kita udah mencapai sesuatu, lihat ada yang lebih tinggi, kita tetap ngerasa kecil, ya nggak sih? Namanya juga manusia. Mungkin dulu standarnya kita yang penting masuk PTN, apalagi UGM kayak gitu ya. Tapi pas udah masuk UGM, kayaknya pingin deh IPK-nya lebih tinggi. Mungkin IPK-nya di atas 3,5. Terus habis itu kita pingin untuk ikut exchange, ikut beasiswa. Tapi ternyata kan nggak semua di dalam hidup bisa kita capai dalam satu kali coba. Ada beberapa orang atau ada beberapa kasus yang membuat kita gagal kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa banget. Bukan berarti kegagalan itu tuh akan mendefinisikan hidup kita selamanya loh. Bisa jadi justru kegagalan itu mengajarkan kita bagaimana rasanya jadi orang yang humble. Karena bisa jadi kalau kita berhasil di semua percobaan pertama untuk semua hal-hal besar yang kita capai, nanti kita tuh lupa rasanya bersyukur, kita lupa apa maknanya perjuangan. Bisa jadi juga nanti tuh yang kecil-kecil kita berhasil, tapi yang besar kita gagal pertama kalinya, kita akan sangat-sangat depresi seperti itu. Jadi ambil hal positif dari kegagalan, bisa jadi kita diajarkan untuk evaluasi diri. Oh mungkin kemarin cara jawab aku pas wawancara itu emang terlalu sombong, atau nggak langsung to the point pertanyaannya. Jadi mungkin wawancara nggak dapet poin yang harusnya kita sampaikan. Dan kembali lagi di hidup. Teman-teman masuk UGM, misalnya jalur SBMPTN, jalur SNMP, apa ya namanya sekarang? SNBT ya, SNBT contohnya. Teman-teman atau jalur mandiri. Itu kan bukan berarti teman-teman lulus passing grade pasti masuk UGM. Enggak kan? Pasti ada sistem gugur. Nah, ada juga kemungkinan kita udah sesuai dengan standar, tapi ada yang jauh lebih tinggi nilainya di atas kita. Dan that's okay, namanya juga life kan ya. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kita capai semua. Karena nggak adil dong untuk makhluk Tuhan lainnya kalau kita cuma berdoa untuk diri kita sendiri.
dan yang dikabulkan cuma kita sendiri. Bisa jadi orang lain juga usaha dan doa seperti kita, tapi karena mungkin usahanya dia lebih oke, terus emang dia juga lebih pintar dari kita, dia yang dapat. And that's okay. Dan yang kedua, jangan lupa pasti ada kesempatan berikutnya untuk kita. Bisa jadi kita kemarin tuh pas ngetuk pintu untuk beasiswa atau opportunity itu tuh kurang kencang. Bisa jadi kemarin kurang banyak mock up interview-nya, kurang bagus ngebuat esainya, atau kurang bagus lah dalam mempersiapkan semua berkasnya. Atau mungkin kemarin pas persiapan kita kurang doa. Itu bisa jadi loh. Atau kita tuh sebenarnya ditakdirkan ke opportunity yang berbeda. Misalnya kan beasiswa nggak cuma satu ya untuk S1. Bisa jadi ada 5 beasiswa lainnya, ternyata kita jodohnya sama beasiswa yang C, misalnya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, ngerasa down itu wajar banget, namanya kita juga menaruh harapan ke sesuatu. Dan jangan lupa, bisa jadi kita digagalkan ke hal tersebut karena memang hal tersebut nanti yang akan menghancurkan kita atau ternyata menghalangi kita ke rezeki yang lebih besar. Jangan lupa ada faktor-faktor eksternal yang seperti itu. Karena kemarin tuh saya sempat, ini juga di bidang sesuatu yang saya apply juga, itu saya nggak dapet teman-teman, sedihnya minta ampun dan gagalnya itu tuh di tahap yang nggak saya duga. Kok bisa sih gagal di tahap yang nggak saya duga seperti itu, padahal itunya jauh lebih tinggi nilainya. Ternyata saya telah beberapa bulan, beberapa periode berikutnya, ternyata kalau saya dapat di opportunity tersebut, saya nggak bisa dapat opportunity yang saat ini sedang saya jalani. Yang mana kalau kita kalkulasiin, ternyata yang saya jalani ini jauh lebih berharga dibandingkan ternyata yang saya inginkan saat itu. Jadi bisa jadi goal kita sebagai manusia itu tuh jauh lebih rendah dari hadiah yang akan diberikan berikutnya. Seperti itu. Jadi jangan langsung fokus pada hal yang di depan mata, dan that's okay, nanti pasti akan bisa kita dapatkan yang jauh-jauh lebih baik. Karena kalau misalnya di Muslim, teman-teman, kita selalu diajarkan kalau kita nggak dapat sesuatu, itu bisa jadi bukan rezeki kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan di kesempatan berikutnya. Atau yang ketiga, kita akan mendapatkan hal yang jauh-jauh lebih baik. Karena proyeksi kita sebagai manusia itu tuh terbatas, mata pikiran kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Siapa tahu yang menanti kita itu jauh lebih keren. Jadi tetap semangat, Nanda. Nggak ada istilahnya kamu sekarang tuh nggak bisa karena emang nggak mampu atau nggak pantas mendapatkan sesuatu. Bisa, tapi mungkin di kesempatan kedua atau di opportunity yang berbeda namanya. Seperti itu. Oh, beautiful answer. Thank you so much, Kak. Sure. Oke. Oke, waduh keren banget ya jawaban-jawaban dari Kak Dila tadi, sangat menginspirasi teman-teman dan juga buat teman-teman kita jadi lebih tahu nih tentang personal branding, leadership skill, juga mengenai konten-konten media dan sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar kita hari ini dengan tema kepemimpinan ada era disruptif melalui personal branding yang telah dibahas dengan sangat mendalam oleh narasumber kita tadi. Di diskusi yang telah berlangsung, kita dapat mengambil beberapa poin penting nih, yaitu kepemimpinan adaptif adalah kepemimpinan yang mampu memberikan perubahan dan juga tantangan dengan cara yang lebih fleksibel, responsif, dan inovatif. Terdapat nilai penting juga pada proses dan pembelajaran juga keputusan yang bisa berlaku buat semua orang. Juga tadi ada ilmu tentang konten media nih yang juga dimulai dari bawah sampai atas, juga terdapat banyak rintangan tentunya. Tapi nggak jadi masalah dong buat kita bisa maju ke depan. Waduh, keren-keren banget ya hari ini Kak Dila dan teman-teman. Oke, mungkin acara selanjutnya bisa saya kembalikan ke MC, kepada MC, waktu dan tempat saya kembalikan. Wah, keren banget ya pemaparan materinya tadi. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Dila atas pemaparan yang sangat insightful. Dan terima kasih juga buat Kak Dina sebagai moderator. Nah, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber dan juga moderator, akan ada penyerahan sertifikat secara virtual. Nah, untuk penyerahan pertama kita berikan kepada KM. Nah, untuk Mas Izu, boleh dipersilakan menyerahkan sertifikatnya. Oke, untuk dokumentasinya akan saya bantu pandu ya. Tim dokum udah aman kah? Oke, langsung aja saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya yang kedua,
adalah penyerahan sertifikat untuk Kak Dina sebagai moderator. Nah, untuk Kak Izu dipersilakan untuk menyerahkan sertifikatnya. Akan saya bantu pandu untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh iya nih teman-teman, sebelum benar-benar mengakhiri Zoom pada malam hari ini, kayaknya nggak afdol gitu ya kalau kita sebelum foto bareng nih. Oke, jadi buat teman-teman semua, boleh dong on cam tunjukin muka cantik dan gantengnya itu. Ayo teman-teman on cam semuanya. Kita foto bareng ya. Tim Dokum, apakah sudah siap? Ayo on cam on cam. Ditunggu sampai 11.54. Sampai 10 deh. Maksudku, aku hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang on cam lagi. Oke, tinggal ya. Kita aja ya yang foto ya. Oke, oke. Ada lagi nggak nih? Oke, nambah lagi. Memang harus diburu-buruin. Ahmad nggak mau on cam, Ahmad. Oke deh, kalau gitu langsung foto aja ya, teman-teman Dokum, udah aman? Oke, 1, 2, 3, lagi, 1, 2, 3, mau lagi kah? 1, aku 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nah, tak luput juga, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam upgrading internal pada malam hari ini. Semoga cara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau gitu saya selaku MC pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Sehat ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Dila.